Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini pagi yang cerah ini saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat kabarnya ya. Dan dimana pada masa pandemi ini pula saya harap juga kalian bisa menjaga kondisi masing-masing, baik itu dari segi fisik maupun secara rohani. Nah, untuk kesempatan kali ini pula kita masuk ke materi ekonomi. Ekonomi pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas masalah pendapatan nasional. Kita flashback kembali. Apakah pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu sebenarnya adalah uang yang diterima baik itu oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Nah, uang yang diterima itu bisa dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba, serta bermacam-macam tunjangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mau dikemanakan uang-uang tersebut? Nah, itu ada 3 cara metode untuk menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu ada 3 sisi yang harus kita amati. Yang pertama dari segi sisi produk, yang kedua dari sisi pendapatan, dan yang ketiga dari sisi pengeluaran. Nah, dari sisi produk itu kita fokus ke barang dan jasanya. Barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun dalam 1 periode di negara tersebut. Nah, sedangkan untuk pendapatannya dapat dari mana? Diperoleh dari semua faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu. Dan yang ketiga, untuk pengeluaran, sisi pengeluaran digunakan untuk apa uangnya? Digunakan untuk membeli barang dan membeli jasa yang digunakan oleh negara selama 1 periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nah, untuk pendapatan nasional, metode atau penghitungannya ada rumus tertentu. Rumus yang kita gunakan ada ini pendapatan, produksi apa saja, pengeluaran apa saja. Langsung kita masuk ke rumusnya untuk mengefisien waktunya. Nah, langsung ya kita masuk ke nilai tambah. Nilai tambah ini adalah nilai produk, di mana nilai tambah ini melibatkan barang dan melibatkan harga. Apabila barang gandum itu 5.000, maka nilai tambahnya 5.000. Apabila ada tepung, maka dari 5.000 ke 7.000 ini selisihnya 2.000. Nah, dari tepung ke roti harganya 10, dari 7.000 ke 10.000 ada selisih 3.000. Nah, nilai inilah yang dinamakan dengan nilai produksi, ya. Terus untuk yang kedua, kita menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Digunakan untuk apa saja? Namun sebelumnya kalian harus tahu, pendekatan pengeluaran itu apa sih? Pendekatan pengeluaran itu adalah metode menghitung PDB dengan menghitung seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk menghitung pengeluaran, apa saja yang harus digunakan? Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, rumusnya adalah C plus I plus G plus X min M. C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government atau pemerintahan, dalam artian di sini adalah pengeluarannya, X adalah ekspor barang, dan M adalah impor. Dari beberapa unsur ini ada 4 sasaran yang harus dilibatkan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga masyarakat luar negeri, dan yang keempat adalah
pajaknya. Nah, untuk metode yang ketiga itu adalah metode pendekatan pendapatan. Dari mana saja? Sebelumnya kalian harus tahu dulu pengertiannya. Pendekatan pendapatan yaitu metode yang digunakan untuk menghitung jumlah seluruh pendapatan dari mana saja, dari upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam 1 tahun. Nah, biasanya upah, sewa, bunga, dan laba ini merupakan atau didapatkan dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksinya adalah ini ya, tenaga kerja, tanah modal, dan skill. Kalau kita aplikasikan ke rumusnya, maka rumusnya pendekatan adalah pendapatan nasional sama dengan W plus R plus I plus P plus S min T min D plus NFP. Yang artinya apa? Bahwa di sini pendapatan nasional kita peroleh dari upah W. R adalah rent sewa, I adalah interest bunga, P adalah profit laba. Nah, untuk yang subsidi tax, depresi dan ini biasanya jarang terjadi atau jarang digunakan. Rata-rata atau mayoritas yang sering transaksi setiap bulannya ini adalah 1, 2, 3, 4 elemen ini biasanya yang sering digunakan. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam pemahaman rumus ini, silahkan kalian membuka di buku paketnya atau searching mencari soal-soal yang ada hubungannya dengan pendapatan nasional. Dan apabila nanti kalian ada kendala, kalian bisa japri ke saya atau bisa telepon. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan kami siap kapanpun untuk melayani kalian. Dan saya harap silakan tugas-tugasnya nanti dikumpulkan. Saya kasih jeda waktu 1 minggu. Bisa kalian foto, kalian kirim ke WA atau bisa ke Classroom juga boleh. Oke, saya tunggu jawabannya. Dan apabila nanti ada materi yang juga sulit dipahami, silakan kalian membuka referensi bebas, baik itu di buku paket maupun di medsos. Saya harap sekian dulu materi kali ini, dan mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan stamina dan asupan gizi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.